Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1065 terbelah dua. Seluruh orang tercengang. Bahkan tatapan mata Nergal Bai berubah menjadi tertegun. Setelah Dimas Wu menembus dada raksasa hijau, dia tidak ragu-ragu, dan membanting tinjunya ke belakang. Tiba-tiba di dada raksasa hijau terlihat jelas lubang darah berwarna biru kehijauan. Lubang darah tersebut mengejutkan dan menakutkan. Namun kemudian, lubang besar di dada raksasa hijau itu tiba-tiba menyatu. Seluruh dadanya langsung pulih, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Raksasa hijau pada awalnya dibentuk dari campuran tumpukan lendir hijau dan bola elemen campuran. Pukulan Dimas Wu ini sangat merusak makhluk hidup manapun. Namun untuk keberadaan raksasa hijau yang tidak memiliki tubuh, tidak memiliki organ dalam, atau bahkan vitalitas, tidak ada kerugian yang berarti, bahkan jika ia ditembus ia tidak akan melakukan apa-apa. Saat kerumunan penonton melihat ini, tiba-tiba hati menegang. Ekspresi mereka menjadi semakin tegang. Kekuatan Dimas Wu sudah sangat kuat, tapi raksasa hijau ini bahkan lebih dari eksistensi yang sesat dan menakutkan. Betapapun kuatnya Dimas, serangan Wu adalah, tidak akan ada yang mematikan padanya. Orang hanya merasa jalan di depan gelap, dan cahaya harapan sangat lemah. Di sisi lain, Nergal Bai merasa lega. Matanya bersinar karena kegembiraan. Sorot mata Dimas Wu juga lebih meyakinkan. Pukulan Dimas Wu tidak hanya menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi raksasa hijau, tapi juga membuat marah raksasa hijau. Pada saat ini, mata hijaunya yang zamrud memancarkan cahaya yang keras dan kejam, seperti mata kematian, dengan nafas kematian yang tak berujung. Seluruh tubuhnya juga bergelombang dengan aura kehancuran yang melonjak, dan aura mayatnya meledak dengan kuat. Bunuh. Tiba-tiba, raksasa hijau meraung, mengeluarkan energi mayat ke seluruh tubuhnya. Dalam aura mayat yang sangat padat, setiap tetes sepertinya membawa kemarahan yang tak ada habisnya. Tiba-tiba raksasa hijau menggerakkan tangan kanannya, tiba-tiba tangan kanannya yang mengembun dari lendir hijau langsung berubah bentuk menjadi seperti pedang, tapi bukan pedang, lebih tebal dan lebih berat dari pedang. Tepi pedang itu hanya setebal gunung, pedang ini bahkan seperti batu besar yang datar, namun pada bilahnya terdapat kekuatan yang tak tertandingi yang nampaknya mampu menghancurkan segalanya. Begitu tangan kanan raksasa hijau berubah bentuk, dia melangkah ke arah Dimas Wu dengan aura kuat. Bom! Satu langkah ke depan, bumi bergetar, dan getarannya begitu kuat sehingga hati orang-orang bergetar hebat. Bahkan orang-orang yang berdiri jauh merasakan aura mematikan yang kuat. Beratnya aura mematikan seperti gunung besar yang menekan, hingga membuat mereka merasa sangat sulit untuk bernafas. Saat raksasa hijau itu melangkah keluar, seluruh ruang hampa bergetar, dan dunia seakan-akan meledak. Tangan epidatarnya, seperti gunung yang gelap, menebas dari langit menuju Dimas Wu. Pukulan ini besar, cepat, dan kuat. Semua orang melihat bahwa cahaya hitam yang dapat menghancurkan gunung dan sungai menekan Dimas Wu. Kekuatan cahaya hitam menghancurkan langit dan bumi, dihadapkan pada tekanan yang begitu berat, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi seakan kehilangan warna aslinya. Dimas Wu sedikit mengernyit, melihat tangan raksasa hijau jatuh ke arahnya, dia tidak peduli, dan langsung mengulurkan tangan kanannya. Syah! Tiba-tiba tangan kanan Dimas Wu diselimuti oleh sisik-sisik naga hitam. Di bawah sisik naga, tangan Dimas Wu membengkak dan membesar, akhirnya menjadi cakar naga yang sangat besar. Begitu cakar naga itu keluar, seluruh aura Dimas Wu menjadi sangat luar biasa. Di saat yang sama, tangan raksasa hijau mendekat. Tanpa pikir panjang, Dimas Wu langsung mengangkat cakar naganya dan bergegas menuju tangan raksasa hijau. Kedua serangan itu sangat kuat. Keduanya menghantam kehampaan, dan suara keras meledak.
Benturan yang hebat itu mengguncang gendang telinga semua orang, dan gelombang udara yang gila menyapu tubuh semua orang, sehingga jantung mereka menjadi lebih berat. Dengan satu pukulan, pemandangan besar itu terdistorsi sejenak, dan semua suara di dunia ini sepertinya tenggelam dalam benturan yang hebat ini. Wow! Tiba-tiba, raksasa hijau mengeluarkan suara gemuruh yang tidak terdengar seperti suara manusia. Tapi segera, tabrakan bergemuruh terdengar lagi. Raungan raksasa hijau langsung sirna. Dengan suara hantaman kedua ini, orang-orang melihat raksasa hijau itu tergeletak di tanah, lendir hijau di tubuhnya terciprat kemana-mana, membuatnya sangat menyilaukan. Dan Dimas Wu, yang berdiri di atas tubuh raksasa hijau dengan postur kemenangan yang menghancurkan, menunduk ke bawah raksasa hijau dengan wajah yang dingin. Pada saat itu, seluruh tubuh Dimas Wu penuh dengan kekuatan. Tubuh Dimas Wu terlihat sangat kecil dibandingkan raksasa hijau, namun ia berdiri di atas raksasa hijau, terlihat seperti gunung yang sangat besar, begitu beratnya hingga raksasa hijau tidak bisa bergerak sama sekali. Saat ini, betapa mendominasi Dimas Wu, raksasa hijau juga tak berdaya. Jelas, kali ini dalam pertarungan puncak, Dimas Wu memiliki keunggulan. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa sekuat itu? Melihat kemenangan mutlak Dimas Wu sekali lagi, hati Nergal Bai dipenuhi dengan keraguan yang tak ada habisnya. Dia tidak bisa memahaminya. Kekuatan Dimas Wu jelas sebanding dengan dewa penghancur, tapi kenapa, dalam pertempuran ini, Dimas Wu telah menunjukkan kekuatan yang begitu kuat dan tak terkalahkan. Yang lebih mengejutkan Nergal Bai adalah ketika Dimas Wu menyerang, dia sepertinya memiliki teknik yang menguasai langit dan bumi, menyebabkan seluruh dunia bergerak dengan serangannya, kekuatan yang mengguncang langit dan bumi. Jauh dari sebanding dengan Raja Penghancur. Memikirkan hal ini, Nergal Bai tidak bisa menahan menyipitkan matanya, dan menatap Dimas Wu dalam-dalam, seolah dia ingin melihat menembus matanya. Saat itu, Dimas Wu sedang menundukkan kepala, menatap raksasa hijau di bawah kakinya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Raksasa hijau bukanlah orang yang nyata. Namun saat Dimas Wu menginjak kakinya, ia sepertinya merasakan penghinaan yang luar biasa, terutama mata semua orang tertuju padanya, yang membuat rasa penghinaannya semakin kuat. Raksasa hijau tak tertahankan, seluruh tubuhnya tiba-tiba berguling dengan energi mayat yang tak terbatas, mata hijaunya menunjukkan amarah yang kuat, ia berdiri tegak, berusaha melepaskan diri dari kendali Dimas Wu. Aku menyarankan kamu untuk tidak bertindak, gegabah Iyagi. Merasakan perjuangan raksasa hijau, Dimas Wu hanya bisa berbicara dengan dingin, dan kata-katanya pun jatuh. Kakinya tiba-tiba meningkat, dan dia menginjak dengan keras. Buong! Kekuatan dahsyat ini meletus, dan dalam waktu singkat, bumi berdering, puing-puing berguling, tanah retak, dan tanah dalam radius beberapa mil berubah menjadi jurang yang menakutkan, seperti gempa bumi. Raksasa hijau tergeletak di tanah. Saya hanya merasakan ada kekuatan yang sangat besar, seperti jatuh dari langit, menindas, kekuatan yang sangat besar itu langsung menghancurkan tanah di bawahnya, dan separuh tubuhnya jatuh langsung ke dalamnya. Harga diri raksasa hijau kembali terinjak-injak, amarahnya semakin parah. Hatinya yang gigih menjadi lebih kuat. Seluruh wajahnya kotor, dan badannya panas, ia berbaring di tanah dan tiba-tiba memukul tanah tiba-tiba. Baang! Tinju kuat itu langsung meledakkan tanah hingga terbelah menjadi dua. Tubuh raksasa-raksasa hijau itu menerobos dinding samping, seperti bor listrik, tiba-tiba lepas dari kendali Dimas Wu, masuk ke dalamnya, dan berjalan di bawah tanah. Melihat ini, Dimas Wu mendengus dingin, dan rasa dingin muncul di matanya. Dia tidak ragu untuk mengikuti fluktuasi tanah, dan melangkah keluar dengan cepat. Selanjutnya, Dimas Wu dan raksasa hijau memulai berkejar-kejaran. Tubuh raksasa hijau, dengan kecepatan terbang, terus bergerak di bawah tanah. Sebaliknya, Dimas Wu terus mengejar di tanah dengan kecepatan seperti petir. Mereka membawa kekuatan mengerikan. Setiap mereka menginjak tanah,
akan muncul retakan di tanah. Sebentar Iyagi, seluruh bumi akan menjadi berantakan, seolah-olah telah terjadi bencana alam yang sangat besar. Setelah beberapa lama, raksasa hijau sepertinya tidak tahan Iyagi dengan permainan kejar-kejaran yang tiada akhir ini. Dia tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh di bawah tanah. Sesaat kemudian, hanya ledakan yang keluar, dan raksasa hijau yang berjalan di atas tanah tiba-tiba menembus dan menghambur keluar dari tanah. Akan tetapi, begitu dia menghancurkan tanah dan lari dari tanah, wajah raksasa hijau tiba-tiba terkejut. Dia tiba-tiba melihat cakar naga Dimas Wu yang garang dan kuat meledakkannya dengan kekuatan dahsyat. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.